Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan saya, Hukum Kepalitan. Walaupun kali ini kita ketemu lewat online karena kasus pandemi pandemi corona. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengutarakan masalah syarat-syarat dan putusan kepailitan maksud saya. Baik, saya lanjutkan. Jadi prinsip dasar daripada kepailitan yang sudah saya utarakan kemarin bahwa eh, kepailitan itu didahului dengan adanya berhentinya membayar utang daripada si debitur. Nah, apabila suatu keadaan yang demikian, maka pihak kreditur itu mempunyai hak untuk mengajukan kepada debiturnya itu untuk menjadi pilot. Artinya pilot itu diputuskan menjadi dia tidak berwenang lagi untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan harta bendanya. Namun demikian, tidak semua kreditur itu mempunyai hak untuk mengajukan, tapi ini dikaitkan dengan status daripada si debitur itu apa. Nanti saya sebutkan. Jadi di sini dikaitkan dengan status daripada debitur itu apa, maka siapa yang mempunyai hak untuk mengajukan kepailitan, maka itu saya hari ini akan bicara masalah syarat-syarat dan keputusan kepailitan. Syaratnya untuk dapat mengajukan kepailitan, pertama, debiturnya dulu. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo atau jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan niaga. Pengadilan niaga itu adalah pengadilan yang ada di pengadilan negeri tertentu, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan salah satu dari lebih dari krediturnya. Kalau kita melihat kata-kata ini, itu berarti bahwa minimal debitur itu mempunyai lebih dari dua kreditur. Jadi utangnya lebih dari satu kepada satu kreditur. Dan dari minimal dua kreditur itu sedikitnya satu daripada debitur itu utang debitur kepada kreditur itu setelah jatuh tempo satu. Jadi sini syaratnya ada mungkin agak membingungkan. Jadi minimal dua utangnya debitur, tapi minimal satu di utang debitur sudah jatuh tempo. Nah, di sini itu syarat minimal yang harus dipenuhi oleh apabila seseorang atau kreditur mengajukan kepailitan kepada debiturnya. Salah satu yang berhak mengajukan kepailitan itu adalah kejaksaan. Memang ini lembaga dibentuk oleh negara untuk mewakili masyarakat dalam hal bidang-bidang tertentu, terutama bidang pidana, tetapi kalau di dalam bidang perdata itu untuk kepailitan. Jadi demi kepentingan umum, permohonan kepailitan dapat diajukan oleh kejaksaan, misalnya debitur melarikan diri. Nah, kemudian debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaannya. Jadi ada unsur-unsur penggelapan, ada unsur-unsur yang ada etika tidak baik. Debitur mempunyai utang kepada BUMN atau usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat. Marak di sini ya, ada beberapa masyarakat yang menagih kepada lembaga-lembaga tertentu atau PT tertentu yang menyelenggarakan ini itu dan lain sebagainya, itu kewenangan jaksa untuk mengajukan kepailitan.
Kemudian debitur mempunyai utang yang berasal dari perhimpunan dana masyarakat. Jadi seperti saya yang utarakan tadi, seperti yang tadi adalah ada sebuah lembaga atau perusahaan tertentu yang menyelenggarakan suatu umroh barangkali itu, yang melarikan diri atau menggelapkan atau ada unsur penipuan di dalamnya. Kemudian selanjutnya debitur tidak beritikat baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah hutang piutang yang telah jatuh tempo. Ini masyarakat bisa minta tolong kepada kejaksaan dalam hal ini kriteria debitur tidak beritikat baik. Selanjutnya, sekarang debitur yang bank. Jadi tadi saya mengatakan bahwa siapa yang dapat mengajukan kepelitan, itu adalah digantungkan pada siapa debiturnya. Kalau debiturnya bank, permohonan pernyataan pailit itu hanya dapat diajukan oleh dulu Bank Indonesia. Sekarang ada Undang-Undang OJK yang mengajukan sekarang OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi sini secara hukum atau Undang-Undang OJK mengambil alih fungsi daripada perbankan dan fungsi daripada Bank Indonesia dan fungsi dari lembaga-lembaga yang keterkaitan dengan pasar modal. Itu. Kemudian Bapepam ini juga demikian, yang saya menyebutkan bahwa ini undang-undang yang dulu, yang di dalam Undang-Undang 37 tentang kepailitan itu pun masih menyebutkan Bapepam, tetapi di dalam Undang-Undang OJK kewenangan Bapepam dan BI itu sudah diambil alih oleh OJK otomatis. Demikian juga dalam hal pengajuan kepailitan. Jadi dalam hal ini adalah OJK yang mengajukan kepailitan, dalam hal debitur itu perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing, dan lembaga penjamin, lembaga penyimpan dan penyelesaian lembaga penyimpan dan penyelesaian permohonan pernyataan pailit hanya diajukan oleh Bapepam. Dalam hal ini adalah OJK. Oke. Jadi tidak semua kreditur itu boleh mengajukan sekehendak hatinya karena ini menyangkut ya hajat hidup orang banyak yang berkaitan dengan perusahaan yang pailit. Kemudian Menteri Keuangan apabila dalam hal ini debiturnya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Jadi memang aturannya seperti itu. Ya ini tentu saja kalau ada pertimbangan kalau hak misalnya ini diserahkan kepada masyarakat sepenuhnya, dikhawatirkan perlindungan kepada kepentingan publik yang diurus oleh BUMN misalnya, perusahaan asuransi karena ini menyangkut nasabah dan lain sebagainya, ini akan tidak terlindungi dengan baik. Kalau ini diserahkan kepada Menteri Keuangan akan membentuk tim kemudian menilai apakah layak atau tidak, kira-kira menguntungkan atau tidak bagi masyarakat apabila jenis perusahaan ini dinyatakan pailit. Itu kira-kira. Selanjutnya, yang dapat dinyatakan pailit, ya kemarin sudah saya sebutkan bahwa dalam hal ini pelaku usaha. Pelaku usaha di sini adalah bisa orang perorangan. Kalau orang perorangan, jika permohonan pailit diajukan debitur yang telah menikah, harus atas persetujuan suami atau istri kecuali ada pemisahan harta kekayaan. Jadi kalau ini adalah yang dapat nyatakan itu perorangan, jika permohonan pailit diajukan debitur yang telah ini permohonannya oleh debitur karena dalam hal permohonan pailit itu debitur mempunyai hak mengajukan permohonan pailit. Nanti kita bahas lebih lanjut.
Kemudian harus ada persetujuan suami atau istri karena di Indonesia memakai sistem persatuan harta kekayaan suami istri yang telah menikah, kecuali ada pemisahan harta kekayaan karena menurut hukum kita eh, harta bawaan suami atau harta bawaan istri itu bisa dipisah atau hasil dari harta kekayaan suami atau istri itu bisa dipisah dengan tentu saja dengan akta legalitas. Kemudian perserikatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kemudian harta peninggalan. Kalau perserikatan itu adalah kemarin sudah saya terangkan bahwa pelaku usaha itu ada beberapa perserikatan. Samping orang juga badan usaha. Badan usaha itu ada persekutuan perdata, firma, CV, dan PT. Ini semuanya bisa dipilotkan. Kemudian harta peninggalan itu artinya yang mempunyai harta itu sudah meninggal. Kemudian harta itu akan diwariskan kepada ahli waris. Ahli waris. Nah, ahli waris ini diberi kesempatan untuk menolak harta hak warisan dia karena untuk mendapatkan warisan itu tidak boleh memilih hanya hartanya saja tapi termasuk hutang yang terkandung di dalam harta tersebut. Nah, di sini harta peninggalan yang mempunyai utang bisa dinyatakan pelit walaupun itu si peninggal yang mempunyai itu sudah meninggal dunia. Nah, di sini sebagai pewaris itu boleh memilih bisa menerima atau tidak. Permohonan kepelitan. Setiap permohonan pernyataan pelit, baik yang diajukan oleh debitur sendiri maupun oleh pihak luar, debitur, harus diajukan melalui seorang advokat yang memperoleh izin beracara di pengadilan. Jadi sini undang-undang mengendaki ada perwakilan. Tadi tidak semua kreditur secara pribadi itu mengajukan. Memang ini untuk mengantisipasi itu tadi hal-hal yang tidak diinginkan karena kepelitan itu barangkali menyangkut kehidupan orang banyak. Karena kepelitan begitu seorang debitur dinyatakan pelit, seluruh harta benda akan jatuh di dalam budel pelit, dimasukkan di dalam budel pelit atau harta bersama, harta dikumpulkan menjadi budel. Semua ini. Nah, di sini kaitannya itu dengan ya mungkin ada tenaga kerja dan lain sebagainya yang kaitannya banyak sekali sehingga oleh undang-undang di kreditur yang ingin mengajukan kepelitan secara perorangan itu harus diwakili oleh advokat yang mendapatkan izin beracara di pengadilan. Tidak memakai advokat apabila permohonan dimaksud diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam atau OJK dan Menteri Keuangan. Jadi tadi yang saya utarakan bahwa hanya yang perorangan yang diwakili oleh advokat. Kalau yang ini tidak, seperti Kejaksaan ya tidak diwakili advokat. Seperti OJK tidak diwakili. Upaya hukum. Permohonan pelit diputuskan atau dikabulkan atau tidak itu di pengadilan niaga. Pengadilan niaga tingkat 1. Pengadilan niaga itu adanya di pengadilan negeri yang ada pengadilan niaganya. Jadi tidak berdiri sendiri. Upaya hukum selanjutnya hanya kasasi DMA. Jadi di sini tingkat banding atau tingkat kedua itu diadakan. Ini mempunyai latar belakang bahwa tujuan kepelitan itu dapat dilaksanakan dengan sesegera mungkin. Kemudian ada upaya peninjauan kembali DMA hanya dengan alasan terdapat bukti tertulis baru yang penting sekali atau istilahnya itu novum ya, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda. Maksimum
180 hari dari putusan yang tetap. Kemudian pengadilan niaga telah melakukan kesalahan berat dalam penegakan hukum. Kesalahan berat itu artinya landasannya hukum yang dipakai untuk pemutusan pengadilan itu salah. Kemudian debitur yang firma, baik firma maupun firma itu perusahaannya, kalau firman itu anggotanya, dapat diajukan sebagai termohon pilot. Karena kita tahu bahwa firma itu suatu perkumpulan yang bukan berbadan hukum dan tanggung jawabnya tidak terbatas, sehingga firman dari anggota firma itu bisa diajukan sebagai termohon pilot. Pengadilan yang berwenang, di mana pengadilan yang berwenang kedudukannya firma. Permohonan tersebut terhadap suatu firma harus memuat nama-nama dan tempat tinggal masing-masing firma yang secara tanggung renteng terikat seluruh hutang firma. Jadi prinsip dasar firma tadi adalah hutangnya ditanggung renteng karena memang prinsip dasar dari firma bukan sebagai badan hukum. Kemudian kalau yang debitur yang badan hukum, pengadilan yang berwenang mengadili adalah tempat kedudukan hukumnya sebagai yang tercantum di dalam anggaran dasar. Kalau debiturnya badan hukum berarti ya pertanggungan jawabnya terbatas pada apa saham yang dimiliki oleh pertanggung jawabnya sampai pertanggung jawab yang dimiliki oleh anggota yang pemegang saham. Debitur dalam perkawinan. Debitur dapat mengajukan permohonan kepalitan apabila ada persetujuan dari suami atau istri, kecuali tidak ada persatuan harta kekayaan. Tadi sudah saya sebutkan. Kewenangan panitera. Kewenangan panitera di sini adalah panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pilot bagi institusi sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 2 ayat 3, ayat 4, ayat 5. Kira-kira apa itu mengenai pasal itu? Antara lain ada ini. Nah, pasal 2 ayat berapa tadi? Nah, debitur yang mempunyai 2 tahun lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya hutang dan sebagainya. Tadi pasal 5. Nah, ini tidak ada di dalam pasal. Pasal 4, dalam hal permohonan pernyataan pilot ada diajukan oleh debitur yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan dapat diajukan oleh atas persetujuan suami. Jadi artinya tadi, ketentuan yang tadi itu adalah misalnya dalam pernikahan harus ada izin suami atau istri. Kemudian sperma. Ini jadi dalam pasal-pasal ini adalah artinya syarat-syarat ini yang ada di dalam pasal ini harus terpenuhi dengan baik, sehingga apabila tidak terpenuhi pasal-pasal atas syarat-syarat permohonan, panitera wajib menolak. Jadi kira-kira itu saja yang sedikit saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat berdasarkan walaupun ini lewat video YouTube, mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas daripada perkuliahan kali ini. Baik, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.